Kita tahu Alkitab mengajar. Jadi apakah literal atau simbolis gitu ya? Ini mungkin yang dimaksud adalah dikaitkan dengan pemahaman tentang milenialisme ya. Ya, Betul ya? Ya, jadi kalau dalam pemahaman yang saya pelajari dan juga apa yang pengajaran yang dianut oleh gereja kami, jadi harusnya pemahaman tentang milenialisme itu dipahami sebagai simbolik, karena itu adalah bersumber dari kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Ya, nanti akan saya jelaskan nanti ketika sampai menjelaskan tentang beberapa hal ya. Jadi kitab apokaliptik itu adalah kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, makanya eskatologi ya. Eskas itu bicara tentang, eskatos itu artinya the last ya, sesuatu yang berhubungan dengan akhir. Nah, itu dulu ya mengenai simbolik atau tidaknya. Bagaimana Bapak memahami makna teologis dan historis? Makna teologis dan historisnya ya. Baik, kalau begitu saya kutul dulu ya ke beberapa hal. Jadi kalau kita lihat tentang eskatologis, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga karena tidak tahu pada hari yang mana Tuhanmu akan datang ya. Lalu digambarkan kehadirannya itu seperti pencuri, bukan berarti Tuhan Yesus seperti pencuri, tetapi bicara tentang dua hal penting, yaitu there will be a sudden itu tiba-tiba. Mungkin jangan-jangan sebentar lagi setelah selesai kita wawancara, boleh jadi kan bebas, nggak ada ujian WDK lagi ataukah ya dan sebagainya. Yang kedua adalah sifatnya personal artinya apa? Semua orang pasti akan berhadapan, mengalami experience ya, bertemu Tuhan Yesus. Tidak ada yang sembunyi ngumpet di WC atau di mana, di tempat kos, enggak. Dan sifatnya visible. While Tuhan itu kita tahu, dikatakan Allah itu adalah roh yang tidak bisa terlihat oleh mata fisik kita, tetapi pada waktu itu nanti akan visible ya. Artinya kita diberi kemampuan untuk bisa melihat, mungkin bukan dengan mata fisik kita, ya, karena Tuhan itu adalah real. Lalu bodily return of Christ, ya. Dan we do not know when Christ will return, itu adalah bagian kedua yang penting. Itu kalau bicara tentang hal itu, kita memang memberikan gambaran, misalnya di dalam Matius 24, 25 itu ya, tanda-tandanya itu meliputi adanya fenomena alam, gempa bumi dan sebagainya. Tapi itu semua menunjukkan zaman akhir, bukan akhir zaman. Jadi kita harus membedakan antara akhir zaman dengan zaman akhir. Beda nggak kira-kira? Beda ya, kalau zaman akhir itu bicara suatu duration, suatu durasi menjelang sesuatu akhir. Kalau akhir zaman adalah finishnya, gitu ya, kurang lebih demikian. Ada peperangan ya, dan banyak hal lainnya. Tetapi juga hal yang penting adalah bahwa tanda-tanda itu juga menyertai bahwa iblis itu kuasanya menjadi berkurang, sehingga pemberitaan Injil boleh berjalan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya Bosi, saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, yang pasti kalau dari kami orang Kristen pasti dengan teologis, tidak mungkin dengan pemahaman yang lain. Nah, jadi kita dapat belajar bahwa kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu ada. Jadi dengan kita mempelajari tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, berarti dia pernah ada dan dia akan datang lagi kedua kali. Dan berarti dia ada, hidup, dan maha kuasa. Yang kedua, sejarah. Kalau melihat sejarah, kita harus memahami bahwa Alkitab itu bukan hanya buku penuntun iman, tapi Alkitab itu adalah buku sejarah. Tertulis dan faktanya terjadi, pernah terjadi. Sehingga kita mempunyai bukti nyata bahwa Yesus, Allah yang kita sembah itu eksis, dan dia ada. Dan itu yang menguatkan iman kita. Yang pasti, kalau menurut simbol dan literal, ini ada dua, ya, literal dan simbol. Kenapa? Karena kalau kita baca ada simbol-simbol kayak Tuhan Yesus juga menggunakan perumpamaan, ya. Dan yang terakhir, tanda Kristus datang kedua kali ini, tanda-tandanya bisa kita baca dalam Matius 24. Ya, kayak bumi bergoncang, kalau zaman dulu mungkin gempa, ada banyak seperti itu ya, kejadian alam, dan juga ada orang-orang yang murtad, terus ada nabi-nabi palsu, ada orang yang menentang kehadiran Tuhan Yesus, dan itu saya rasa sampai sekarang ada. Pertanyaan memberkati kita. Baik, yang pertama konsep akhir zaman. Saya menjelaskan sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa diri saya bukan source yang utama. Source yang utama adalah Tuhan Yesus, jadi Alkitab pedoman saya. Jadi konsep akhir zaman dalam perjanjian baru adalah di mana Tuhan Yesus datang kali kedua. Bukan kedua kali, ketiga kali, keempat kali, tapi kali dua. Dan itu yang terakhir, cukup yang terakhir. Tidak ada kali ketiga. Jadi seperti saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga,
itu Tuhan Yesus dia akan menyatakan akan datang menjemput kita seperti dia akan naik ke surga, dia akan seperti Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan datang lagi. Dan itu konsep, artinya kita harus yakin percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua itu nyata, dan itu akan terjadi bagi orang yang berharap atau beriman kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya saya akan jelaskan apa itu penghakiman terakhir. Ya, bagi saya penghakiman terakhir bukannya di saat kita seperti orang masuk dalam penghakiman, kita ada prosedur atau ada yang didakwa atau ada pengacara kita. Tidak. Penghakiman terakhir bagi saya sebagai umat Kristen, saya baca di Alkitab bahwa di saat manusia itu melakukan dosa secara senang, terus juga melakukan dosa itu secara sadar dan diulang-ulang terus, itu adalah penghakiman Tuhan. Itulah Tuhan sudah menghukum manusia. Makanya Tuhan bilang apa? Bertobatlah supaya tidak ada penghukuman, karena jelas penghukuman itu adalah maut. Dosa upahnya maut. Jadi kalau kita melakukan dosa, ya sudah maut, dan itu penghukuman, dan itu sudah nyata. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai penghakiman terakhir. Yang perlu kita pahami adalah bahwa hidup kita itu, manusia itu eksistensinya dari tidak ada menjadi ada. Betul ya? Eksistensi manusia itu unik, yaitu selamanya ada. Jadi ada kehidupan di balik kematian. Nah, dunia ini ada karena ada yang mengadakan. Ya, alam semesta itu ada karena ada yang mengadakan. Berarti yang mengadakan itu harus maha ada dan tidak perlu diadakan, betul ya? Betul. Nah, pusingnya sedikit filsafat. Jadi kalau begitu yang mengadakan itu mestilah sebuah pribadi yang tidak perlu diadakan, dia selalu ada, yaitu Tuhan Allah. Ya. Dan ketika Tuhan Allah mengadakan sesuatu, dia memulai, dia mengatakan juga ada akhirnya, yaitu eskatologi tadi, akhir dari segala sesuatu, akhir zaman. Tetapi yang menarik adalah manusia itu selamanya ada. Nah, pertanyaannya adalah kemudian di manakah keberadaan di dalam yang selamanya itu? Panjangan mana antara selamanya ada sama ada? Nah, di dalam konteks itulah Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya bicara tentang dosanya itu, tetapi berikutnya adalah implikasinya apa? Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ini menarik bicara tentang maut. Maut itu bicara apa? Satu keberadaan kekal setelah kematian. Nah, itu tadi yang kita bilang infinite itu. Kalau bilang semua orang berdosa, berarti semua masuk ke situ, betul ya? Kalau kita bicara matematika, lambangnya begini kan? Sama dengan. Nah, bukan sama dengan itu apa yang kayak huruf E itu kan? Nah, ya kan? Berarti semuanya masuk ke situ. Maut itu apa? Dia disebut upah. Upah itu adalah implikasi dari apa yang dilakukan. Betul ya? Sesuatu yang tidak bisa dihindari karena itu adalah implikasi dosa tadi. Berarti kalau dalam konteks pelanggaran itu adalah hukuman. Jadi maut itu pertama adalah hukuman. Di mana letaknya? Di neraka. Berapa lama? Jawabannya apa? Selamanya. Karena ini adalah di dalam fase infinite itu. Namun dikatakan bahwa tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Berarti ada sesuatu yang opposite, yaitu hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Dikatakan karunia. Jadi sama-sama 3 lapis juga ya, tadi kan 3 lapis ya. Hidup kekal itu apa? Karunia, bukan hukuman. Karunia itu apa sih? Charis itu dalam bahasa Yunani-nya adalah bicara tentang grace. Grace itu adalah sesuatu yang kita dapat even though we are not deserve for that. Kita usahakan nggak bisa, kita nggak layak, tetapi kita bisa mendapatkan. Itulah yang disebut dengan grace. Ya, kalau sesuatu hasil perlombaan itu hadiah akibat kerja keras, gaji akibat kerja keras, tetapi karunia itu adalah diberikan bukan karena kita deserve, tetapi karena penentuan berkat yang dari Tuhan. Yang kedua adalah bicara tentang di mana tempatnya, di surga, betul ya? Berapa lama? Selamanya. Jadi ketika kita bicara tadi yang ditanyakan oleh Juan, maka kita melihat menjelaskan kepada jemaat, membekali jemaat dengan pemahaman bukan tentang kapan Tuhan datangnya. Itu sih satu hal, saya juga nggak tahu, betul ya, firman Tuhan mengatakan tidak ada manusia yang tahu, tetapi yang lebih penting adalah bahwa akhir itu pasti ada, dan di balik akhir itu, bahkan di balik kematian itu, tidak nunggu sampai akhir, itu ada satu keberadaan kekal di mana ini adanya. Sehingga dalam hal ini, kalau kalian suruh milih di mana? Surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa? Karena semua orang sudah berdosa. Sedangkan untuk di surga itu, yang punya surga Tuhan, yang punya hak untuk membuka pintunya Tuhan. So, we are not deserve to have that. Just only by God's grace. Nah, itulah sebabnya Yohanes 3:16 penting. Karena karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal.
Baik, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 gitu ya, nanti bisa dibaca, bahwa kurang lebih dikatakan begini, kita ini ditaburkan dalam kebinasaan, nanti dibangkitkan dalam kemuliaan. Ini salah satu gambaran. Nanti itu ada beberapa ayat rangkaiannya baik sekali terkait dengan kebangkitan. Jadi kalau bicara tentang kebangkitan orang mati, yang perlu dipahami adalah satu, bahwa itu pasti terjadi, gitu ya. Namun ketika ditanyakan tubuh yang mana yang bangkit, betul ya? Kalau misalnya orang yang meninggal nanti kemudian dikubur bangkit, dia pakai tubuh yang mana, betul ya? Kalau dia nanti diamputasi, apakah dia nanti bangkit dengan kaki cuma satu lalu hidup di surga dengan kaki satu? Kasihan banget, betul ya? Ada beberapa gereja kemudian memahami sedemikian rupa sehingga tidak mau melarang dilakukannya kremasi, karena nanti kalau dibangkitkan gimana, udah jadi abu, begitu ya. Tapi sebetulnya firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh itu adalah dibangkitkan di dalam suatu materi yang tidak bisa kita pikirkan hari ini, sesuatu yang adalah melampaui dari apa yang kita pakai, karena dikatakan dalam kemuliaan. Tubuh itu akan durable. Kalau misalnya Wayne Grudem di dalam bukunya Systematic Theology dikatakan tubuh itu adalah excel, sedemikian sempurna dan baiknya sehingga dia durable, tidak akan menua, tidak akan mengalami sakit, dan dia adalah cocok untuk masuk ke surga. Karena surga itu nggak bisa dengan tubuh kita. Tubuh kita ini tubuh yang berdosa, masuk ke sana tidak bisa. Tetapi di dalam tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang mulia. Ya. Nah, di dalam beberapa pemahaman teologi, beberapa penafsir atau komentari mengatakan bahwa tubuh kebangkitan itu adalah serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit ya dari kematian di hari ketiga, maka Tuhan mengenakan satu tubuh fisik yang berbeda. Tetap bisa dikenali, makanya para murid mengenali, betul ya? Bisa makan nggak? Bisa, karena waktu dengan Thomas yang tidak percaya, Tuhan datang, lalu dia minta ikan. Kalau itu hanyalah suatu bayangan, waktu makan ikan, jatuh ke bawah, betul ya? Tapi tidak, bisa dimakan. Tapi menariknya bisa tembus ruangan. Betul ya? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Jadi ini adalah sesuatu yang memang di dalam keterbatasan kita manusia, kita susah memahami bagaimana molekul, bahkan atom, ya, bisa kemudian tembus dan sebagainya. Tapi itulah bagian yang kita memang harus percaya, karena Tuhan yang menciptakan, dan itu sempurna. Di saat saya dipanggil Tuhan atau ada kenaikan tubuh yang baru, saya mau tubuh saya juga sempurna. Tapi Tuhan Yesus tidak katakan itu, dan Tuhan Yesus memperlihatkan di saat dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan ada muridnya yang ingin melihat apakah dia benar yang disalibkan, rupanya ada luka. Ya, ada luka. Jadi rupanya nggak baru-baru amat. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tapi tubuh yang baru ini yang bisa naik ke surga, yang bisa naik di atas awan, berarti ini tubuh kemuliaan. Dan tubuh ini bisa tembus, ya, kalau orang bilang bisa masuk gitu di dalam rumah yang tertutup, dia bisa masuk. Ini tubuh yang benar-benar baru. Walaupun bukan sesuatu yang baru, tapi di-upgrade istilahnya, ya, sesuatu yang baru. Dan itu konsep pemikiran saya. Jadi tubuh-tubuh ini yang akan Tuhan terima nanti, yang Tuhan akan ambil. Makanya kalau saya juga berpikir, kalau di saat ada orang mati, umpamanya maaf, dia mati dalam ketabrakan, ya, apakah dalam posisi tubuh yang tabrakan ancur-ancuran itu dia naik? Kan tidak. Berarti ada tubuh yang masih total tapi utuh, yang Tuhan akan terjadi, yang Tuhan akan ambil. Selanjutnya, hanya dengan tubuh Tuhan Yesus yang dapat terangkat, ya, kembali. Dan juga maka tubuh seperti Tuhan Yesus, umat yang beriman semakin dikuatkan. Jadi dengan punya iman bahwa tubuh yang kemuliaan itu yang kita dapat nanti di saat Tuhan Yesus datang, kita bisa berharap lebih lagi, dan Tuhan akan menguatkan lagi. Makasih. Baik, untuk neraka bagi saya literal, ya, ada benar-benar gitu, ya, tidak metaforis. Karena neraka bukan seperti hukuman, seperti seorang bapak memberi hukuman ke anak. Umpamanya kalau anaknya nakal, nggak ngerjain PR, maka dihukum, maka masuk seperti itu. Atau permen, kalau kamu suka, kamu menuruti perintah bapakmu, maka bapak kasih permen. Atau apa yang bapak jadiin, tidak. Seperti neraka itu, saya berusaha mengajar kepada jemaat bahwa di GBI Karya Ciburu ini, bahwa seperti Tuhan Yesus mengajar. Seperti Tuhan Yesus mengajar begini. Makanya sering diucapkan berkali-kali neraka itu itu karena apa? Tuhan Yesus ingin mengajar seperti anak kecil. Seorang anak kecil akan diingatkan terus. Jangan ya, nggak boleh ya. Itu neraka, itu nggak boleh. Itu bukan buat kamu neraka gitu, ya. Jadi Tuhan Yesus membuat neraka, atau Allah Bapa membuat neraka itu bukan buat ciptaannya. No.
itu bukan buat manusia. Neraka itu buat setan. Ya. Makanya tidak ada di sana setan akan mencambuk manusia di neraka, nggak ada. Yang ada bilang, nanti kamu dicambuk loh sama setan. Yuk, berarti itu neraka tempat setan. Enggak, neraka itu tempat di mana setan akan dihukum. Ya, jadi Tuhan Yesus akan berkali-kali, jangan ya berbuat dosa, jangan ya ayo bertobat, ayo terima Tuhan Yesus, ayo dengar firman Tuhan, supaya kamu jalan ke neraka, karena itu tempatnya setan, bukannya setan yang akan menghukum kamu, tapi itu setan yang akan dihukum. Nah, jadi seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sangat menyayangi kita seperti Bapa menyayangi anaknya. Seorang Bapa akan benar-benar akan habis-habisan untuk mengingatkan kita bahwa neraka itu bukan tempat kita. Sampai bertobat. Itu sih yang saya tidak tahu pengalaman teman-teman mengenai Bapa di rumah ya. Tapi kalau Bapa di surga, dia akan benar-benar supaya jangan kamu buat dosa. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kebanyakan nonton film, ya, baca komik. Lalu kita pikir bahwa kalau surga itu kerajaan Allah, yang jadi raja adalah Allah Tritunggal, maka neraka itu kerajaan setan, yang berkuasa jadi raja adalah setan. Betul ya? Makanya orang kemudian berpikir, wah saya hidup nggak kudus-kudus amat, udahlah di surga saya ngikutin setan aja, senang-senang, dugem, pergi ke dukun, ya, dapat pesugihan, betul ya. Nanti kalau mati karena udah dekat sama setan, kita minta, karena kan kita kenal sama setan, kita minta nanti surga yang pakai AC-nya banyakan dikit deh biar nggak panas, gitu ya. Tidak demikian. Jadi neraka itu adalah juga sama realita realnya ya dengan surga, yaitu itu sungguh ada ya, dan itu adalah tempat di mana hukuman tadi dilakukan, maka itu adalah dikatakan tadi adalah upah, yaitu suatu hukuman, suatu neraka, tempat penyiksaan dan sifatnya selamanya. Bagaimana keadaan di sana? Maka Alkitab mengatakan di sana digambarkan dengan keadaan kertak gigi. Ada kertak gigi, air mata, dan kesakitan, dan selamanya eksistensinya itu. Nah, kenapa sih ada istilah kertak gigi? Kalian kalau kesakitan sekali itu sampai gitu ya. Nah, itulah keadaan kertak gigi. Nah, dan sifatnya selamanya. Nah, ini menariknya selamanya. Kalian berani nggak ke dokter gigi? Kalau cowok-cowok kadang-kadang nggak berani ke dokter gigi. Saya juga termasuk yang nggak berani ke dokter gigi gitu ya. Tapi kalau kita ke dokter gigi, sengeri-ngerinya dokter gigi, lalu kemudian lubangnya malah dilubangin tambah kesakitan, betul ya. Tapi paling cuma 5 menit, 10 menit, betul ya. Selesai itu bisa makan tempe, betul ya. Tapi kalau penderitaan itu adalah selamanya, infinite, maka itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, bukan? Nah, memang ada pandangan yang bernama nihilism, yaitu menganggap Tuhan masa keras sekejam itu yang menghukum orang, sehingga surganya itu real, surganya itu selamanya, tapi buat yang berdosa itu cuma dihukum jeder, mungkin untuk certain time, lalu setelah itu lenyap. Nihilism namanya. Tapi kalau kalian saya tanya sekarang, fair nggak? Orang yang berdosa hukumannya adalah cuma jeder, hilang. Kalau kalian jadi orang berdosa, ternyata dosa itu hukumannya cuma sakit sebentar, hilang, nggak ada eksis lagi. Yang selama-lamanya ada hanyalah orang yang di surga. Yang berdosa itu habis masuk neraka sebentar, lalu hilang. Nah, berarti nggak ada yang dirasakan lagi, nggak ada eksistensinya dan sebagainya. Fair nggak? Nggak fair. Itu nggak lagi menjadi hukuman, bukan? Kalau begitu, ya udah buat dosa aja. Paling kalau mau enakan dikit, ya jadi orang baik percaya Tuhan nanti masuk surga. Tapi sebetulnya kalaupun buat dosa di dunia, enak-enak di dunia, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan? Nggak bisa masuk surga, ya dah, masuk nerakanya cuma 5 menit. Jadi nggak fair juga. Jadi oleh sebab itu neraka itu sama realnya dengan surga itu juga, dan juga sama realnya dengan kehidupan hari ini yang adalah ada. Dengan Bapak menjelaskan keadilan Allah. Kalau bicara fairness, berarti dosa itu dan akibat dosa itu, semua orang ikut berdosa, dosa turunan, dan akibat dosa itu adalah maut, memang adalah sesuatu yang real. Manusia itu telah memberontak terhadap Tuhan sampai pada hari ini. Kalau misalnya kalian menjadi dalam posisi Tuhan, marah nggak? Tuhan terserah Tuhan ngomong apa, yang penting gue lakukan apa yang menurut gue enak, betul ya? Nah, sehingga akibat dosa itu adalah maut, menjadi fair, betul nggak? Memang harusnya semua dihukum, betul ya? Karena tracing dosa itu ada. Maka karena itu Tuhan dalam anugerahnya, karena kasihnya yang besar, memilih dalam kekekalan orang untuk diselamatkan, maka itu menjadi satu prerogatifnya Tuhan, betul nggak? Kita nggak tahu apa alasan Tuhan memilih kita. Tapi
manusia nggak mungkin akan selamat. Makanya dalam Efesus 2 ayat 1 digambarkan manusia yang berdosa itu mati karena dosa itu seperti orang mati. Efesus 2 ayat 1, orang berdosa. Kalau dia dibiarkan, tidak ada intervensi Tuhan, maka semua akan turun ke maut ini. Kalau Tuhan biarkan itu, Tuhan boleh nggak? Boleh. Tidak ada obligasi Tuhan untuk menyelamatkan manusia kalau memilih jalannya. Betul ya? Apakah Tuhan kejam di situ? Enggak. Yang Maha Kudus tidak bisa menerima satu entitas keberadaan yang kotor. Betul ya? Sama ketika suatu hal yang kayak misalnya gambarkan bayangannya adalah tanur, api yang nyala-nyala. Yang nggak ada yang bisa kuat masuk di dalamnya. Kekudusan Tuhan seperti api yang menyala-nyala, dosa masuk hangus. Maka manusia ya tidak bisa. Jadi kalau neraka itu ada, itu bukan menunjukkan Tuhan kejam, menunjukkan Tuhan kudus dan adil. Betul ya? Nah, indahnya tadi yang gambaran tadi itu, ternyata Tuhan itu juga melakukan tindakan menurut kehendaknya, yaitu memilih orang untuk diselamatkan. Pertanyaannya kan gini, mungkin Kevin mau tanya, kok nggak semuanya aja diselamatkan ya? Iya. Betul ya? Nggak adil dong sebagian. Tapi kalau Tuhan selamatkan semuanya, maka terjadi juga ketidakadilan. Betul nggak? Berarti dosa itu tidak berharga. Betul ya? Berarti Tuhan nggak kudus sehingga dia permisif. Maka yang dilakukan dalam keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia, Tuhan nggak permisif loh. Yang berdosa tetap dihukum. Semua manusia dihukum. Tapi untuk yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, hukumannya ditimpakan kepada Tuhan Yesus yang datang ke tengah dunia. Betul nggak? Berarti tetap dihukum nggak? Kevin sudah terima Tuhan Yesus. Kalian sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Artinya apa? Kalian tetap dihukum loh. Dosa kalian, untuk semua dosa kalian itu dihukum. Tapi hukumannya dialihkan kepada Kristus. Jadi dihukum nggak? Dihukum, tapi hukumannya dialihkan ke Kristus. Maka betapa luar biasa kita harus bersyukur sama Tuhan. Adil nggak? Adil. Makanya dikatakan salib itu juga demi keadilan Tuhan. Bagaimana saya menjelaskan keadilan Allah dalam hukuman kekal manusia di neraka? Saya berpikir setelah saya baca firman Tuhan, masa sih Allah menciptakan manusia untuk dimusnahkan atau dihukumkan? Enggak ya. Saya yakin seberdosa-dosanya manusia, Allah tetap sangat mengasihi kita. Itu ya, kalau saya lihat lagi dalam ceritanya Adam dan Hawa, Allah bilang kalau kamu makan buah ini maka kamu akan mati. Oh, nggak mati kok. Nggak mati. Rupanya dia cuma di dari taman yang sudah Tuhan buat itu, Tuhan keluarkan. Tapi Tuhan kasih pengharapan bahwa nanti dari keturunanmu inilah yang akan mematahkan ular. Ya, berarti jadi Tuhan memberikan janji yang terus menerus. Jadi keadilan, kalau keadilan, Tuhan sangat adil sih. Bagi saya adil banget. Kenapa? Di saat dia membuat kita, bahkan dia memperlengkapi kita, dan sudah melengkapi kita, dia akan menyelamatkan kita. Dia nggak mau ciptaannya jatuh dalam dosa. Itu saya rasa adil banget, ya. Jadi hukuman kekal itu memang ada. Bagi saya sih, saya yakin ada. Dan itu kita, kalau saya sih, oh iya, adil ya. Karena apa? Karena kita nggak percaya Tuhan Yesus. Maka kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus, ya pasti tidak ada yang namanya damai sejahtera, tidak ada yang namanya hidup kekal. Yang ada ya binasa selama-lamanya. Ya kalau binasa selama-lamanya enak ya, kalau kita binasa itu hilang. Nggak ada, rupanya sangat. Kalau kita dihukum, kata orang mah bisa kebal di neraka. Enggak, bisa baal gitu ya, misalnya disilet gitu, disilet gini nanti kita dihukum. Saya rasa kita akan disilet dengan kesadaran, dengan kerasa sakitan yang wah, itu kan sampai Tuhan Yesus ada retak gigi yang menyekam. Jadi saya sangat takut sekali sama yang namanya neraka. Tapi saya akan lebih takut kalau saya tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu ya. Neraka itu sekali lagi buat setan, bukan buat manusia. Jadi kita harus pilih mana yang harus kita putuskan, mengikut Tuhan Yesus atau kita murtad. Apakah memberitakan saya seharusnya ingin tahu sih ketakutan ini bagaimana. Ada takut karena ketidakpastian, atau takut karena apa ya? Ada takut, saya nggak tahu nih hari depan gimana. Saya takut nih. Nah, tapi saya mau katakan untuk takut sih pasti ya, karena Tuhan bilang takutlah akan Tuhan ya. Berarti kita takut. Saya sih dengan memberitakan firman Tuhan tentang akhir zaman, jemaat harus takut bagaimana menghormati Tuhan. Itu aja sih yang nggak boleh. Takut nanti masuk neraka. Saya sih bukan takut masuk neraka, tapi saya ingin takutkan supaya mereka bisa menjalankan firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena di saat kita lepas dari kuasa setan, maka kita akan menjadi hamba Tuhan.
Jadi kita ini nggak benar-benar merdeka gitu loh. Kita pikiran, wah merdeka nih, bebas nih dari dosa, terus kita bebas dari, enggak. Bagi saya pas kita terima Tuhan Yesus, ya kita jadi hambanya dia sih. Makanya kita bilang Tuhan. Tuhan kan Tuhan ya. Makanya Tuhan, jadi Tuhan, itu Tuhan kita. Ya kita ikutin apa yang Tuhan mau. Makanya setiap kita yang punya firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing, itu kita hamba. Nah, jadi tidak ada ketakutan, yang ada malah kepastian akan hidup yang kekal. Kedatangan kedua Yesus Kristus itu dalam eskatologi ini jelaskan ada kebangkitan orang mati, tadi kita udah ngobrol ya. Penghakiman akhir kita udah jelas. Penghakiman akhir itu saya sih bukan nanti kita dikumpulin, kita tanya satu-satu, kalau nanti ditimbang mana beratnya mana itu, tidak juga ya. Terus nanti di setel video, nih kata Tuhan, nih lihat CCTV ya, kamu umur sekian ngelakuin dosa ini. Saya bilang tidak, itu saya nggak masuk akal gitu ya. Tapi yang saya yakini, di saat kita melakukan dosa, pelanggaran, berbuat yang tidak sesuai firman Tuhan, itu adalah penghukuman. Itu bagi saya. Jadi penghakiman akhir, surga neraka itu benar-benar ada dan nyata, karena Tuhan sendiri bilang saya dari surga berarti ada, dan setan juga ada berarti ada neraka juga. Ya, kalau orang sudah percaya Roh Kudus pasti akan percaya sama setan. Orang bilang, oh setan nggak ada, bullshit. Saya bilang gitu ya. Itu nggak boleh, karena firman Tuhan apa? Tuhan aja ngusir setan. Nah, pasti kita juga ngusir setan. Banyak juga orang, oh saya nggak percaya setan. Oke, berarti kamu nggak percaya Roh Kudus. Saya bilang gitu. Ya, jadi kerajaan Allah pasti itu ada, dan kita ada ciptaan yang baru. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai eskatologi. Nah, menarik, kalau dalam Wahyu 20 dikatakan begini. Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan bahwa aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia akan menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi di dalam Wahyu dikatakan bahwa setan itu nanti akan diikat oleh malaikat 1000 tahun lamanya, dimasukkan dalam jurang maut, dikunci, disegel. Nah, kalau setan yang sumber masalah itu disimpan 1000 tahun, dunia kayak apa? Aman. Nah, maka berikutnya lalu dalam Wahyu 20 dikatakan ada tahta Tuhan, ya Tuhan memerintah sebagai raja, lalu ada orang-orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, tidak semuanya, untuk turut memerintah selama 1000 tahun itu. Nah, itulah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Ya. Lalu yang lainnya tidak dibangkitkan. Nah, nanti kemudian setelah itu akan ada yang namanya saat dimana iblis dibuka belenggunya, berbuat jahat lagi, ada kesengsaraan sedikit, lalu kemudian setelah itu ditutup dengan tapi itu sebentar, lalu ditutup dengan Tuhan Yesus datang berikutnya, di mana kemudian semua orang mati dibangkitkan, dan yang berdosa dimasukkan ke maut, dan yang percaya Kristus masuk ke surga. Nah, itu adalah tadi yang ditanyakan oleh Sam ya, mengenai apakah kita melihat itu sebagai literally, sebagai angka literal 1000 tahun, ataukah sebuah simbol. Nah, pandangan premilenial itu adalah menganggap begini. Nah, kenapa itu bicara soal tadi ketakutan, pertanyaannya Asriel ya. Jadi pandangan dari beberapa orang Kristen ya, yang memahami tentang Wahyu tadi itu secara literal, angkanya menganggap bahwa sekarang ini adalah zaman gereja. Sejak Kristus datang, maka zaman gereja. Maka nanti seperti dikatakan di dalam Alkitab akan ada 7 tahun masa kesengsaraan. Nah, sebelum 7 tahun itu, maka orang-orang percaya kepada Kristus akan mengalami rapture, pengangkatan. Dan di situ yang percaya Tuhan diangkat, lalu kemudian di dalam masa sengsara ini terjadi kesulitan, orang-orang Kristen dianiaya dan sebagainya. Orang-orang dianiaya, disitulah orang-orang yang nggak percaya Kristus mengalami kesedihan, ketakutan, lalu iblis dikunci tadi, dibelenggu, Tuhan Yesus memerintah. Nah, disinilah masa-masa di mana sebagian dari orang-orang yang belum percaya tadi hidup dan mereka jadi percaya Tuhan. Gitu. Maka di situ menimbulkan ketakutan. Nanti kalau terjadi rapture gimana ya kita itu, gitu ya. Lalu orang jadi sungguh-sungguh, gitu ya. Jadi ketakutannya bukan ketakutan dalam arti ketakutan yang jelek, ketakutannya harusnya menjadi baik. Lalu kemudian nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, lalu kemudian orang percaya mendapatkan hidup kekal, yang lainnya dapatkan maut, gitu ya. Dan namun pandangan itu sebetulnya karena penerjemahan Wahyu secara tadi literal, ya, bukan simbolik. Nah, post-millennialism itu menganggap bahwa beda. Sekarang ini adalah zaman gereja sekaligus 1000 tahun itu, gitu ya. Nanti tinggal Tuhan datang, lalu kemudian dapat keselamatan atau maut. Nah, pandangan ini memang akhirnya tidak populer lagi. Kenapa? Agak kurang populer. Kenapa? Karena kalau zaman gereja itu sama dengan zaman milenium, berarti pertama literal juga kan, 1000 tahun, 0 sampai 1000 kali 365 hari, betul ya? Sekarang sudah tahun berapa sejak Tuhan Yesus datang, betul ya?
udah lewat. Berarti sudah lewat 1000 nih. Kan Church Age sama dengan milenium kan? Nah, yang kedua adalah milenium itu digambarkan keadaan yang peaceful. Tapi dunia tetap ada peperangan. Jadi ini pandangan ini agak kurang banyak yang mengikutinya. Nah, pandangan gereja-gereja Reform Theology termasuk GKY adalah seperti ini, bahwa sebetulnya kitab Wahyu itu adalah apokaliptik, pengungkapan tentang suatu hal yang akan datang. Itu adalah pewahyuan. Ciri-ciri dari kitab apokaliptik itu, baik itu di Daniel 7-12, lalu kemudian di Yeskiel dan Wahyu ini keseluruhannya, itu adalah simbolik dan metaforis. Maka aku melihat anak domba. Yang dilihat tentu saja bukan anak domba, maksudnya Tuhan Yesus, betul ya? Dan sebagainya. Jadi itu simbol-simbol dan metaforis, termasuk juga soal angka. Lalu kemudian penglihatan dan mimpi. Aku melihat, dan sebagainya. Atau Daniel mimpi ini itu. Lalu adanya kontras antara sekarang dan masa depan. Sekarang lagi menderita, nanti itu lebih lega. Atau sebaliknya, sekarang kayaknya lega, hati-hati loh, nanti ke depan gimana. Tapi khusus apokaliptik adalah bicara tentang akhirnya itu adalah akhir zaman. Jadi sebab itu jangan dipahami dengan 1000 tahun literally, ini apalagi ada matematika gitu ya. Lalu kemudian kerajaan 1000 tahun adalah simbol pemerintahan Kristus di surga yang dinyatakan dengan Church Age, di mana di dunia iblis ditaklukkan dan orang percaya dengan kuasa Kristus memberitakan Injil. Jadi di dalam konteks ini, kalau Amil itu melihat bahwa nggak ada secara literally 1000 tahunnya itu, tetapi itulah Church Age itu. Karena memang sejak Kristus hadir, maka kemudian berikutnya manusia lebih terbuka untuk melihat jalan keselamatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di zaman sebelumnya nabi-nabi dibunuh dan sebagainya ya, dan yang percaya hanya orang Yahudi, itu pun juga mereka membenci Allah, kadang-kadang bahkan membenci Mesiasnya. Namun setelah Kristus datang, itu terjadi. Iblis ada, tetapi kuasanya tidak seperti kencang sebelumnya, gitu ya. Maka nanti kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, dan disitulah kemudian orang percaya beroleh selamat, masuk ke surga, dan yang tidak akan binasa. Nah, kalau misalnya ini yang diceritakan kepada jemaat, apakah jemaat mengalami ketakutan? Bukan ketakutan efeknya. Yang diharapkan adalah kewaspadaan. We are here now, and Jesus can come suddenly anytime, at any time. Betul ya? Jadi yang ditimbulkan adalah rasa berjaga-jaganya, bukan ketakutannya.